Pada tanggal 8 Juli tahun 2019, sekitar pukul setengah 5 sore, bocah berusia 12 tahun bernama Putra sedang asik berjalan di pinggiran jalan Dukuh Plendi, Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Banyumas. Kala itu Putra memang baru saja selesai bermain, dan karena sudah sore, dia pun berniat untuk segera pulang dengan menyusuri pinggiran jalan di desanya. Sedang asik berjalan, Putra melihat ada kepulan asap yang berasal dari selokan atau gorong-gorong air yang ada di pinggir jalan itu. Awalnya, Putra tidak menghiraukan hal tersebut karena dia pikir itu hanyalah salah satu warga yang mungkin sedang membakar sampah. Tapi saat Putra semakin dekat dengan selokan itu, penciuman Putra tiba-tiba menangkap bahwa bau asap yang berasal dari selokan ini beda. Itu bukan bau yang biasanya berasal dari hasil pembakaran sampah, tapi lebih mirip dengan bau daging yang terbakar. Dan karena penasaran, dia pun kemudian mendekati selokan itu untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terbakar. Beberapa saat, Putra mengamati onggokan yang sedang terbakar itu. Tapi sejurus kemudian, dia menjadi sangat kaget sekaligus takut saat sadar kalau ternyata itu adalah potongan tangan manusia dan sesuatu yang bulat menyerupai kepala manusia. Bocah kelas 6 SD itu pun sangat panik dan lari terbirit-birit sambil berteriak. Perilaku Putra ini tentu saja menarik perhatian warga, sehingga beberapa warga pun segera mengerumuni Putra untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan dengan gemetar serta terbata, Putra pun menceritakan apa yang dilihatnya di pinggir jalan. Para warga pun kaget mendengar cerita Putra, dan tanpa buang waktu lagi, beberapa warga segera menghampiri lokasi untuk mengecek kebenaran cerita Putra. Dan benar saja, di sana mereka melihat ada potongan kepala dan tangan yang sedang terbakar. Bahkan kala itu sudah menghitam nyaris hangus menjadi arang. Salah satu warga yang bernama Pak Pariman lantas menghubungi Polsek Tambak, dan tidak beberapa lama kemudian polisi datang mengamankan TKP termasuk potongan tubuh itu. Berita penemuan potongan tubuh manusia tanpa identitas itu pun menggemparkan warga sekitar. Polisi lalu menghubungi Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim dan tim Inafis Polres Banyumas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tapi karena penemuan itu hanya berupa potongan tangan dan kepala yang bahkan keadaannya nyaris hangus, polisi kesulitan untuk mengidentifikasi secara pasti siapa korban. Bahkan untuk jenis kelamin korban pun polisi belum bisa mengungkapnya. Tapi polisi tentu saja tidak kehabisan akal. Setelah berkoordinasi, polisi kemudian dibantu warga melakukan penyisiran dan pencarian di sekitar desa Watu Agung, termasuk di wilayah hutan yang memang ada di sekitar daerah tersebut. Polisi berharap bisa menemukan petunjuk atau mungkin juga potongan tubuh korban lainnya. Tidak hanya itu, karena Polres Banyumas bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Polres Banjarnegara dan Mabes Polri untuk melakukan tes DNA kepada potongan jasad yang ditemukan. Sementara itu di TKP, polisi menemukan satu petunjuk yang cukup penting dari salah satu warga. Warga tersebut mengatakan bahwa sore itu sebelum penemuan jasad, dirinya sempat melihat ada sebuah mobil dengan plat D parkir di sekitar TKP. Plat D sendiri merupakan plat untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seakan tidak ingin kehilangan kemungkinan sekecil apapun, Polres Banyumas pun berkoordinasi dengan Polres Bandung untuk memecahkan kasus ini. Dan itu ternyata tidak butuh waktu lama, karena secara kebetulan Polres Banyumas mendapatkan informasi adanya laporan orang hilang di Polsek Cilenyi. Laporan itu berasal dari seorang pria bernama Pak Soib yang melaporkan bahwa istrinya yang bernama Ibu Komsatun menghilang sejak hari Minggu 7 Juli 2019. Atau satu hari sebelum penemuan jasad di Banyumas. Menurut Pak Soib, Ibu Komsatun yang sudah berusia 51 tahun ini pergi tanpa seizinnya dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Rush berwarna silver bernomor polisi D1055 FBO. Keterangan ini secara kebetulan cocok dengan keterangan saksi warga yang sempat melihat adanya mobil berplat D atau Bandung berada di sekitar TKP. Berdasarkan hal inilah, polisi kemudian mencocokkan DNA jasad dengan anggota keluarga Pak Soib, dan hasilnya adalah benar. Potongan tubuh itu milik Ibu Komsatun, warga perumahan Bukit Mekar Indah, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung yang dinyatakan hilang. Setelah polisi berhasil mengungkapkan identitas korban, fokus polisi kini beralih untuk memburu tersangka di balik terbunuhnya Ibu Komsatun. Penyelidikan polisi dimulai dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Soib. Menurut Pak Soib, beberapa bulan belakangan sikap istrinya ini beda, dan karena agak curiga, Pak Soib yang merasa ada yang tidak beres ini pun mulai menyelidiki sang istri secara diam-diam, dan dia menemukan sebuah fakta yang cukup mengecewakan.
Jadi menurut Pak Soib, istrinya mulai berubah sikap dan menghilang setelah berkenalan dengan seorang pria yang usianya lebih muda 14 tahun melalui media sosial Facebook. Pak Soib sempat melacak sendiri dengan siapa istrinya itu bertemu dan di mana melalui akun email Google milik istrinya. Dengan berbekal bukti itu, tim Satreskrim Polres Banyumas melacak akun Facebook pria yang diduga bertemu dengan Ibu Kom Satun. Di sini aku nyebutnya Ibu Kom aja ya. Jadi selama ini Ibu Kom berhubungan secara intens dengan sebuah akun Facebook bernama Thunder Flash. Dan setelah dilacak, polisi menemukan bahwa pembuat akun Thunder Flash ini adalah Denny. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah diulik lebih dalam, Denny ternyata adalah penjahat kambuhan atau residivis spesialis penipuan yang incarannya para perempuan. Bahkan di tahun 2016, Denny sempat dipenjara selama 4 tahun karena menjadi otak penculikan dan pemerasan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang berinisial SNA. Jahatnya lagi, tragedi yang menimpa Ibu Kom ini hanya berselang 3 bulan saja dari Denny bebas dari BUI. Bukannya jerah, Denny justru malah melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi. Karena kali ini, dia bukan hanya nipu tapi juga menghilangkan nyawa. Dan setelah polisi mengetahui siapa dalang di balik kasus Ibu Kom ini, polisi pun langsung bergerak cepat memburu sosok Denny. Hingga akhirnya polisi berhasil mengendus keberadaan pria itu di sebuah dealer mobil di Purwokerto, tepatnya pada tanggal 9 Juli tahun 2019. Denny yang kala itu telah dikepung polisi dan dibantu warga berhasil diringkus lalu diamankan, walaupun sempat ingin melarikan diri. Setelah itu, polisi pun akhirnya tahu kronologi sebenarnya dan apa motif Denny melakukan tindakan keji tersebut terhadap Ibu Kom. Dan inilah kisah selengkapnya. Di sebuah kota bernama Cileunyi, Jawa Barat, ada seorang wanita bernama lengkap Kom Satun Wahidah. Dia sudah berusia 51 tahun, telah berkeluarga dan memiliki anak. Selain itu, Ibu Kom juga merupakan seorang aparatur sipil negara yang bertugas di kantor Kemenak Bandung. Menurut para tetangga dan orang-orang yang mengenal Ibu Kom, beliau adalah sosok yang ramah dan senang bergaul. Jadi, walaupun beliau wanita karir, namun jika ada kegiatan di sekitar rumahnya, Ibu Kom selalu berusaha untuk terlibat. Singkat cerita, suatu hari, Ibu Kom yang baru saja sampai di tempat kerjanya melihat salah seorang temannya yang sedang asik bermain HP. Saking asiknya, bahkan sesekali sang teman ini tertawa-tawa riang sambil memegangi handphonenya. Merasa penasaran, Ibu Kom pun menghampiri dan menanyakan hal apakah yang merupanya terlihat sangat asik itu. Sang teman yang sadar jika tingkahnya menarik perhatian Ibu Kom akhirnya mengatakan dan menjelaskan bahwa dirinya sedang bermain Facebook. Ibu Kom yang pada dasarnya sama seperti ibu-ibu lempeng lainnya merasa kagum. Dia yang tidak pernah bermain di dunia maya merasa begitu takjub dengan temannya itu. Hingga akhirnya Ibu Kom pun menjadi sangat tertarik dan meminta temannya untuk diajari membuat akun Facebook. Setelah itu Ibu Kom yang biasanya hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan kantor saja, mulai disibukkan juga dengan dunia maya, yaitu bermain Facebook. Dan ternyata Ibu Kom sangat menyukai platform media sosial ini. Dia pun mulai aktif mengupload kegiatan sehari-harinya dan menjadi sangat bahagia jika ada yang menuliskan komen saat dirinya mengunggah sesuatu, entah itu foto maupun sekedar menulis status. Sedikit demi sedikit, Ibu Kom mulai menambahkan daftar teman di akunnya, baik itu orang-orang yang benar-benar Ibu Kom di dunia nyata maupun orang-orang yang hanya ditemuinya secara maya. Hingga akhirnya Ibu Kom berkenalan dan menjadi cukup akrab dengan satu laki-laki yang menggunakan nama akun Thunder Flash. Dan orang yang ada di balik nama Thunder Flash itu adalah Denny Prianto. Denny sendiri sudah berusia 37 tahun dan merupakan warga asli Banjarnegara. Di mata keluarganya, Denny adalah orang yang baik. Dia tidak pernah neko-neko dan sangat penurut. Padahal, Denny adalah sosok yang sangat problematik dan bejat. Dia bahkan seorang residivis yang pernah dipenjara selama 4 tahun. Namun entah bagaimana ceritanya, semua itu tidak diketahui oleh keluarganya. Denny juga sudah menikah dan mempunyai anak. Tapi walaupun begitu, Denny adalah sosok yang sangat tidak setia dan suka gonta-ganti wanita. Hal ini dilakukan Denny semata bukan hanya untuk memenuhi nafsunya saja, namun juga menjadi mata pencahariannya. Jadi, Denny ini memang sengaja menipu dan memperdaya wanita untuk diperas uangnya. Hal ini jugalah yang dilakukan Denny kepada Ibu Kom. Denny memang sengaja menyasar ibu-ibu parubaya yang terlihat banyak uangnya untuk dijadikan mangsa.
Di dalam akun yang bernama Thunderflash, Denny menggambarkan dirinya sebagai seorang petugas pelayaran di Jakarta. Dia pun mengaku masih seorang bujangan, dan untuk semakin meyakinkan para korbannya, Denny bahkan memasang foto seorang petugas pelayaran dengan menggunakan wajahnya. Tentu saja foto ini hanya editan, karena sebenarnya Denny hanyalah seorang pengangguran, apalagi dia merupakan seorang mantan napi yang baru saja bebas dari penjara. Namun rupanya, taktik ini berhasil menarik perhatian Ibu Kom yang bisa dibilang baru banget kenal dengan dunia maya. Jadi, Ibu Kom sama sekali tidak curiga saat Denny mengajaknya berteman di FB. Keduanya berkenalan sejak April 2019 atau 2 bulan sebelum Idul Fitri. Dan setelah itu, mereka terlibat dalam obrolan yang cukup intens. Hampir setiap hari, setiap waktu mereka saling berbalas pesan. Ibu Kom yang merasa punya teman yang sangat perhatian seperti mendapatkan dunia baru. Dia selalu menunggu saat Denny membalas pesannya. Dia bahkan tanpa ragu menceritakan apapun tentang dirinya, termasuk pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya. Menerima sikap terbuka Ibu Kom, Denny pun seperti mendapatkan calon mangsa baru. Karena motif Denny mendekati Ibu Kom tentu saja bukan untuk mendapatkan teman, tapi ingin mendapatkan uang. Denny yang sadar jika Ibu Kom sudah mulai masuk ke dalam perangkapnya, mulai menghujani pujian demi pujian kepada wanita paruh baya itu. Dan hal ini membuat Ibu Kom menjadi semakin terlena dan mabuk kepayang. Padahal awalnya Ibu Kom ini hanya ingin iseng dan berteman saja. Namun lama-lama dia baper. Apalagi wajah Denny di Facebook yang memang sengaja diedit dengan filter membuat tampilannya terlihat macho dan tampan. Tentu saja itu membuat Ibu Kom semakin kepincut. Ibaratnya gini, ibu-ibu lugu berusia 51 tahun, baru kenal FB, digodain mas-mas usia 37 tahun yang ganteng, masih bujangan dan punya profesi yang menjanjikan. Ya, Ibu Kom Satun ini luluh. Dia baper banget. Denny yang memang sengaja menunggu momen ini pun tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hingga akhirnya suatu hari, Denny mengajak Ibu Kom untuk bertemu secara langsung. Mereka pun bertemu di sebuah lokasi yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Kom. Dan saat ketemu ini, Denny benar-benar memperlakukan Ibu Kom seperti layaknya seorang ratu. Dia sangat perhatian, sangat manis. Pokoknya Denny ini bersikap sebagai seorang gentleman di depan Ibu Kom. Dan si ibu yang emang pada dasarnya udah baper, makin jatuh hati. Lalu sejak saat itu, komunikasi mereka yang awalnya hanya terjadi di FB mulai beralih ke WhatsApp. Setelah pertemuan pertama itu, keduanya menjadi semakin dekat, hingga akhirnya mulai berpacaran diam-diam. Pada waktu itu, Ibu Kom berusaha bersikap sewajar mungkin di depan anak dan suaminya. Tapi walaupun begitu, Pak Soib selaku suami Ibu Kom yang sudah bertahun-tahun berumah tangga dengan istrinya, tentu saja merasakan adanya perubahan sikap istrinya tersebut. Itulah kenapa cara diam-diam si bapak mulai menyelidiki tindak tanduk sang istri. Walaupun beliau juga tidak bisa berbuat banyak ya, baru di tahap cukup tahu aja. Sementara itu untuk semakin memuluskan aksinya, Denny menyewa sebuah kontrakan atau kos-kosan untuk dirinya bertemu dengan Ibu Kom. Dan karena Ibu Kom ini sudah kasmaran, dia pun sangat senang karena sekarang sudah ada tempat untuknya memadu kasih. Selama mereka dekat, terhitung sudah 4 kali mereka bertemu di kos-kosan tersebut. Dan saat bertemu ini, mereka selalu melakukan hubungan terlarang. Praktis di posisi sekarang, Ibu Kom sudah benar-benar jatuh ke perangkap Denny. Kala itu, Denny mulai melancarkan niat yang sebenarnya, yaitu berpura-pura meminjam uang. Denny beralasan jika nanti dirinya akan mengganti full uang itu saat gajian. Ibu Kom yang sudah dibutakan oleh cinta tentu saja dengan sukarela memberikan pinjaman uang itu kepada Denny. Dia benar-benar sudah sangat percaya kepadanya. Kala itu, Denny meminjam uang dengan nominal yang cukup besar, yaitu 25 juta rupiah. Dan saat tiba jatuh tempo seharusnya uang itu dikembalikan, Denny selalu beralasan ini itu kepada Ibu Kom. Namun karena Ibu Kom ini benar-benar sudah cinta banget sama Denny, dia berusaha sabar dan mengerti. Dia sama sekali tidak punya pikiran kalau Denny bakalan nipu dia. Apalagi seiring berjalannya waktu dan hubungan mereka juga sudah terlanjur jauh, membuat Ibu Kom berpikir untuk mengajak Denny menikah saja. Apalagi dia juga bisa melihat jika Denny sangat sayang sama dia. Denny pasti tidak akan keberatan. Begitu pikir Ibu Kom. Mendengar ide itu, Denny yang sudah berkeluarga tentu saja menolak mentah-mentah ajakan Ibu Kom. Tapi si ibu rupanya juga ngotot pengen nikah sama Denny. Akhirnya mereka pun terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dari sinilah hubungan mereka yang biasanya adem ayem, mesra-mesra saja mulai terasa panas. Ibu Kom selalu mendesak Denny untuk menikahinya, walaupun secara siri. Dan Denny semakin hari semakin tertekan oleh tuntutan Ibu Kom. Apalagi
Ibu Kom ini mulai menanyakan hutangnya juga. Dia malah membuat pilihan untuk Denny. Jika Denny tidak mau menikahinya, maka Denny harus mengembalikan uangnya. Nah, diginiin, Denny makin kalut. Dia nggak mungkin nikahin Ibu Kom karena dia sudah punya anak istri. Namun kalau harus balikin uang pinjaman itu, dia juga nggak bisa karena uangnya sudah dipakai. Apalagi niat awal Denny kan emang mau uangnya aja ya, nggak ada niatan sama sekali untuk menikahi wanita itu. Akhirnya karena terus-menerus didesak, Denny yang mulai emosi menyerah juga. Dia pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk membungkam mulut Ibu Kom. Dan untuk melancarkan niatnya, Denny harus terlebih dulu bertemu dengan Ibu Kom. Kala itu dia pun menghubunginya dan mengajak si ibu untuk bertemu. Denny bilang dia akan mentransfer uangnya. Namun karena dia kangen, dia juga pengen sekalian ketemu. Mendengar itu, Ibu Kom sangat senang. Dan tanpa curiga, dia mengiyakan ajakan Denny. Akhirnya keduanya sepakat bertemu pada hari Jumat 5 Juli tahun 2019. Kala itu, Denny yang baru saja datang dari Banjarnegara dijemput oleh Ibu Kom. Lalu keduanya menuju tempat kosan mereka di Jalan Ranca Mekar, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Tapi di hari itu lagi-lagi Denny ngeles. Denny bilang kalau ternyata uang gajiannya belum turun dan baru akan turun di hari Senin. Itu pun harus diambil di Jakarta. Wah, Ibu Kom kala itu langsung marah karena dia merasa dibohongi. Tapi Denny berusaha untuk menenangkannya dengan bilang, "Ayo, kamu besok Minggu ikut aku aja ke Jakarta, sekalian kita refreshing ke puncak." Begitu. Dan ajaibnya, Ibu Kom yang sedang marah langsung diam seketika, lalu dengan senang hati mengiyakan ajakan Denny. Setelah itu, Ibu Kom yang sudah tenang pun keluar dari kosan untuk pulang. Bersamaan dengan itu, Denny juga ikut keluar. Ternyata dia pergi membeli palu. Dan benda itu kemudian dia sembunyikan di kolong ranjang. Singkat cerita, di hari Minggu tanggal 7 Juli pagi, Ibu Kom datang ke kosan untuk jalan-jalan. Namun bukannya langsung berangkat, Denny malah merayu Ibu Kom untuk kangen-kangenan dulu. Dan saat mereka tengah berhubungan badan, Denny meraih palu yang dia sembunyikan di kolong ranjang lalu menghantamkannya ke kepala Ibu Kom sebanyak 3 kali hingga Ibu Kom terkulai lemas. Kala itu, bagian kepala wanita parubaya berkulit sawo matang tersebut bercucuran darah. Denny bukannya iba, justru malah menyeret tubuh si ibu ke dalam toilet supaya darahnya tidak berceceran di seluruh ruangan kos. Denny yang kejam membiarkan tubuh Ibu Kom begitu saja di dalam toilet. Kala itu diduga Ibu Kom sudah meninggal dunia. Dan sambil menunggu darah Ibu Kom habis, Denny keluar dari tempat kos untuk membeli golok, amplas, 2 kotak kontainer, dan plastik dengan menggunakan uang yang ada di dalam tas Ibu Kom. Setelah itu, Denny pun memisahkan tubuh Ibu Kom menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam 2 kotak kontainer. Potongan tubuh dalam kontainer itu dimasukkan ke dalam mobil Ibu Kom dan dibawa ke Banjarnegara. Denny sampai di rumah orang tuanya di desa Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara, hari Senin 8 Juli sekitar pukul 5 pagi. Kala itu kepada istrinya, Denny sempat mengaku bahwa dia telah membunuh dan memisahkan tubuh wanita yang sering dibilang sebagai selingkuhannya. "Kamu kan ngira-ngira aku selingkuh terus. Tuh yang kamu kira selingkuhan aku, udah aku mutilasi. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri." Dia bilang begitu kepada istrinya. Kala itu, istri Denny tidak menggubris omongan Denny, karena mana mungkin Denny melakukan hal gila macam itu, apalagi diucapkan dengan tanpa beban pula. Jadi dia tidak memeriksa mobil. 2 jam kemudian atau sekitar pukul 7 pagi, Denny pergi dari rumahnya membawa mobil milik Ibu Kom ke arah Banyumas. Dan sesampainya di desa Watu Agung, Tambak, dia menurunkan 1 kotak kontainer berisi potongan kepala dan tangan lalu membakarnya. Sekitar pukul 11, Denny lalu membawa sisa potongan tubuh lainnya. Dan karena saat pembakaran pertama dia merasa kesulitan, di tengah jalan dia sempat membeli ban bekas dan bensin. Sekitar pukul 2 siang, dia menuju arah Kebumen. Denny lalu menemukan sebuah lokasi yang cocok dan sepi untuk membakar potongan tubuh itu di gorong-gorong di Jalan Desa Sampan, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Kala itu gilanya, Denny masih sempat menelpon sang istri dan mengatakan bahwa tidak lama lagi akan ada berita penemuan potongan tubuh korban mutilasi. Namun lagi-lagi istrinya tidak percaya. Tapi Denny yang tidak menyerah kemudian bilang kalau dia tidak percaya, lihat saja berita TV maupun internet. Ini sumpah Denny gila banget ya. Setelah selesai dengan aksi penghilangan jejak itu, Denny lalu membawa mobil Ibu Kom ke Purwokerto untuk dijual atau ditukar tambah di sebuah showroom mobil. Akhirnya disepakati mobil itu ditukar dengan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 dan uang sebesar 100 juta rupiah. Namun karena waktu itu sudah sore, pihak dealer meminta Denny untuk mengambil uangnya besok, sedangkan mobil Xenia beserta BPKB-nya sudah boleh dibawa. Sebenarnya itu adalah taktik petugas dealer yang telah bekerja sama dengan polisi. Denny benar-benar tidak menduga jika polisi sudah mencium keberadaannya.
Denny-nya. Karena keesokan harinya atau di hari Selasa 9 Juli, Denny kembali ke showroom itu untuk mengambil uang. Kala itu Denny sudah dikepung polisi, tapi ia sempat melawan. Polisi dibantu warga pun mengepungnya hingga tertangkap. Selain menangkap Denny, polisi juga menyita 3 buah mobil dari tangan Denny, yaitu mobil Timur yang dibeli dari uang hasil pinjaman dari Ibu Kom sebesar 25 juta, mobil Toyota Rush, dan mobil Daihatsu Xenia serta uang 100 juta rupiah. Saat diinterogasi, awalnya Denny mengelak semua tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Namun polisi yang sudah mengantongi banyak bukti, akhirnya berhasil membuat Denny mengakui semua perbuatannya. Denny terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang tindak pembunuhan berencana dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Akhirnya setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 2 Januari tahun 2020, Hakim Ketua menjatuhkan hukuman mati kepada Denny. Kala itu, Denny hanya bisa tertunduk dan menangis menerima keputusan hakim. Sementara itu, jasad Ibu Kom telah dimakamkan di kota Temanggung. Ini merupakan pesan darinya yang mengatakan jika suatu saat beliau wafat, beliau ingin dimakamkan di kampung halamannya. Pak Soib yang berduka atas kehilangan dan pengkhianatan sang istri telah memaafkan semua kesalahannya. Dia pun berterima kasih kepada Polsek Banyumas yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini dan memberikan hukuman setimpal kepada sang pelaku. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!